Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Sufyadi dari Prodi Rekayasa Keamanan Cyber semester 4. Oke. Saya di sini akan memaparkan hasil kerja saya bersama teman saya, yaitu Gaji Haikal Asadel, untuk memenuhi ujian akhir semester atau kuliah keamanan jaringan komputer. Oke. Di sini kita mengambil dua materi. Yang pertama yaitu materi TCP SYN Attack, yang kedua materi UDP Full Attack. Mengapa kita mengambil dua materi tersebut? Karena biar adil, satu orang satu materi gitu, teman-teman. Nah, jadi metode nanti penyerangannya, saya Haris Sufyadi nyerang di materi TCP SYN Attack sebagai penyerang, dan Gaji Haikal sebagai defense-nya gitu, preventing-nya gitu. Begitupun sebaliknya, di materi UDP Full Attack Gaji Haikal yang nyerang, jadi saya Haris Sufyadi yang defense-nya gitu, teman-teman. Oke, kita langsung aja mulai. Untuk yang pertama, ya biasalah kita setting dulu, tapi di sini kita sudah setting internet. Ini IP saya 44.1. Ini cuma saya masih tahu kalau saya udah konfigurasi internet. Oke. Di DCP server saya sudah gitu untuk konfigurasi internetnya. Lalu di firewall di netnya kita udah. Oke. Setelah itu sudah semua, kita siapin buat apa yang harus dibuka ketika kita nanti serang gitu. Yang pertama kita buka di IP di firewall. Nah, kita buka di connectionnya supaya lihat koneksi apa saja nanti yang kita serang itu masuk atau tidak gitu, teman-teman. Oke, lalu kita buka torchnya juga, ininya Ether 2. Oke, port protokol sudah checklist. Oke, lalu kita buka di bagian sistem, di resource, klik. Nah, geser. Di resource ini kita nanti lihat CPU load-nya hingga 100% atau tidak gitu, overload hingga load sampai tinggi gitu. Lalu kita di tools, di profile. Oke, kita cek juga. Oke, kita rapihin dulu, susah banget. Oke, sudah. Oke, aman. Oke, terus kita langsung aja start aja kali. Oke, start dulu. Oke, kita udah siap, kita nanti langsung masuk ke Kali Linux-nya. Oke. Jadi nanti kita Kali Linux itu kita akan scan dulu nih. Oke, taruh deh teman di sini ya. Kali Linux ini belum masuk mode root, kita masukin mode root dulu, sudo su. Oke, masukkan kata sandi kita. Salah katanya, sorry. Kita ulang lagi. Jangan sampai lupa ini, guys. Oke, kita masuk mode root. Kita langsung aja scan nmap pada IP target. Oke. Nah, di sini port 80 ini HTTP itu terbuka. Ini bisa jadi target utama kita, guys. Nah, oke. Nah, kita langsung aja serang menggunakan Having 3. Ini udah ada bekasnya. Kita langsung coba kita cek winbox. Oke, ternyata belum, guys. Kenapa ya? Oh, ternyata belum di enter. sorry. Nah, kita lihat di sini di bagian torchnya tuh ada IP serangan tuh, IP kita tuh yang kita serang tadi. Oke, HTTP TCP hingga ribuan, 8.000, dan bagian resource juga sampai over ini CPU load-nya itu hingga 100%. Di bagian firewall, TCP, bahkan hingga down, teman-teman. Tuh. Bahkan hingga sampai relog mental begini, teman-teman. Yang tandanya berarti ini berhasil serangannya. Oke, kita Ctrl C supaya ini dulu. Ini masih down, teman-teman. Refresh. Nah, sini sudah nih, coba kita konekin. Lamonyo
Oke, oi sorry teman-teman. Ini developernya Barcelona emang dicul abis. Oke, mungkin itu aja kali teman-teman. Nanti untuk preventingnya itu akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Gaji Haikal Asadel, teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya Hari Sulfiadi karena telah menjelaskan bagaimana serangan TCP SYN bekerja dan bagaimana mekanismenya itu bekerja. Baik, di sini saya sendiri akan menjelaskan selanjutnya yaitu langkah preventingnya. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing. Di sini ada 4 filter rules ya. Masing-masing saya akan jelaskan satu persatu. Jadi di rules yang pertama ini, rules ini menangani paket TCP SYN pada koneksi baru yang melewati router. Fungsinya koneksi baru dengan TCP SYN akan diarahkan ke channel khusus bernama SYN attack. Rules yang kedua, rules ini menangani paket TCP SYN yang ditujukan ke router mikrotik. Fungsinya semua koneksi baru dengan TCP SYN yang masuk ke router akan dialihkan ke chain SYN attack. Oke, untuk rules ketiga, rules ini berada di channel khusus SYN attack yang dibentuk oleh dua rules sebelumnya. Fungsinya mengizinkan hanya sejumlah koneksi SYN tertentu. Rules keempat, rules ini berada di chain yang sama dari sebelumnya, dijalankan setelah rules accept. Fungsinya semua paket SYN baru yang melebihi batas akan langsung di drop. Ini menghentikan sisa serangan flood agar tidak membebani resource router atau server. Oke, saya atur untuk penempatan profil dan resource-nya agar kita dapat memantau. Selanjutnya, Mas Ari. Oke, setelah rekan saya Gaji Haikal sudah ini preventingnya, sudah anticipation attack, kita coba serang lagi teman-teman. Oke, serang lagi. Nah, ketika kita coba serang lagi, tetapi sudah ada preventingnya. Nah, di sini CPU lu tidak akan membanjiri hingga 100% teman-teman. Nah, tuh trafficnya tuh cuman hanya berapa persen aja. Tidak upload, tidak overload, tidak berlebihan, bahkan tidak mental seperti yang tadi, tidak reload ya seperti yang tadi teman-teman. Oke, untuk bagian anticipation cukup sampai sekian ya. Oke, kita lanjut. Check it out. Oke, langsung kita masuk ke modul kedua. Pada modul kedua di video kali ini, kita akan mempelajari bagaimana serangan UDP flood bekerja. Tujuannya adalah memahami dampaknya terhadap server dan bagaimana teknik ini memanfaatkan kelemahan dari protokol UDP. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk langkah awal, penyerang melakukan pemindaian port untuk mengetahui layanan yang terbuka. Di sini saya menggunakan Nmap. Dari hasil scan, kita lihat port 53 DNS terbuka. Setelah mengetahui port yang terbuka, penyerang memulai perintah UDP flood. Untuk perintah serangan yang digunakan dapat pemirsa lihat pada video. Serangan ini bertujuan membuat sumber alamat IP acak. Dari alamat IP acak ini, ribuan paket dikirim setiap detiknya ke server. Sebelum memulai serangannya, saya pastikan dulu bahwa server ini sebelum diserang masih baik-baik saja. Pada menu profile saya nyalakan untuk memantau CPU usage-nya. Langsung saja saya mulai serangannya. Nah, bisa kawan-kawan lihat ketika
saya mulai serangan, secara instan langsung terjadi lonjakan traffic pada tab connection. Kemudian jika pemirsa lihat pada CPU usage dan CPU load berhasil menembus di angka 100%. Ini menunjukkan bahwa saking banyaknya paket yang dikirimkan dari IP membuat CPU server down. Oke, stay tune karena langkah selanjutnya adalah langkah preventing. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan konfigurasi, intinya pencegahan konfigurasi UDP for attack di MikroTik. Oke, itu langkah yang pertama kita perlu perhatikan pada pengaturan DNS router MikroTik. Kita buka IP DNS. Di sini kita melihat pengaturan DNS, salah satunya hal yang penting yang perhatikan opsi allow remote request. Ini kita matikan. Jika opsi ini dicentang, maka router akan menerima permintaan DNS dari perangkat yang luar. Ini akan beresiko tinggi, teman-teman. Oke. Jadi kita matikan, apply, lalu oke. Langkah selanjutnya adalah kita membuat aturan firewall untuk memblokir lalu lintas UDP yang mencurigakan. Oke. Kita buka IP, firewall, lalu di tab browse, bagian pertama, sign-nya itu kita prompting. Yang kedua, protokolnya 17 UDP. Yang ketiga DC port 53, ini interface-nya outside, lalu action-nya drop. Nah, rule ini akan memblokir semua paket UDP ke port 53 yang datang dari interface luar atau dari internet, teman-teman. Tujuannya adalah untuk menghentikan permintaan DNS palsu yang digunakan dalam serangan UDP flood. Nah, yang kedua, ini adalah rule pengecualian yang biasanya dibuat jika ingin tetap menerima permintaan DNS yang tertentu, misalnya internet server DNS, namun ya, itu teman-teman. Jadi ini cuma hanya dari lokalnya saya, teman-teman. Nah, yang ketiga ini adalah rule tambahan drop yang memperkuat rule pertama. Jika ada traffic yang lolos dari pengecualian, maka rule ini akan tetap memblokirnya. Jadi rule yang ketiga itu rule tambahan dari yang pertama, teman-teman. Itu. Oke, mungkin itu saja preventing dari saya. Assalamualaikum. Bukan salam. Sekian. Oke, karena sudah ditambahkan firewall row oleh rekan saya Mas Hari, di sini saya akan melakukan pengecekan kembali apakah row-nya bekerja dengan baik dengan cara melakukan uji serangan lagi. Dan terlihat sekarang ini CPU load dan usage-nya menunjukkan di angka normal sekitar 2-5%an lah. Dan pada type connection, serangan telah sepenuhnya berhasil dicegah. Hal menariknya, jika saya menonaktifkan row-nya, maka router akan dibanjiri lagi oleh ribuan paket dari IP random. Karena tidak ingin routernya down, saya langsung nyalakan kembali row-nya. Jadi bagaimana menurut kalian tentang pembahasan materi pada kali ini? Jika ada yang ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan tentunya terima kasih banyak pada kalian semua yang sudah menonton video kali ini. And see you guys in the next video. Assalamualaikum. Bukan salam. Sekian.